Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu qoulillahi ta'ala wa la in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu wa lanudhiqannahum min 'adabin ghalidh. Ini bab tapi didatangkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat ayat 50. Dari sini akan ditafsirkan oleh beberapa penafsiran dibawakan oleh musannif tentang ayat ini. Apa makna dari ayat ini? Kata bab ucapan Allah SWT kata musannif wala in adaqnahu, dan ini keadaan orang-orang kafir ya. Ini keadaan orang-orang kafir. Wala in adaqnahu rahmatan minna, kalau kami beri dia rahmat dari kami min ba'di dharra, setelah adanya bahaya yang masadhu, yang menimpanya. Artinya kami beri kebaikan setelah mereka susah. La yaqulanna hadali, maka dia pun mengatakan ini untuk saya. Iya. Ini lihat penafsirannya, la yaqulunna hadali, apa maksudnya ini? Lihat nanti ya. Akan disebutkan. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, saya tidak menyangka bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Ini sangkaan dusta ya. Wala in ruji'tu ila rabbi, dan kalau saya kembali kepada Rabb, inna li 'indahu lal husna, ini saya merasa bahwasanya saya memiliki kebaikan untuk saya dari Allah Subhanahu wa taala, di sini kebaikan-kebaikan. Perhatikan ini bagaimana mereka tertipu ya dengan keadaan mereka, dari apa yang mereka rasakan. Ini orang-orang kafir ya. Di dalam surah Al-An'am disebutkan situ apa? Falamma nasu apa? Apa di surah falamma nasu ma dzukkiru bih falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ya kan? Kami di dalam ayat di situ, tak kala mereka lupa pada kami. Perhatikan dari apa yang mereka diingatkan dengannya, dari kebaikan, dari ketaatan, dari tauhid dan seterusnya. Kemudian kami buka, kalau tak kala mereka sudah lupa, maka kami bukakan untuknya pintu segala sesuatu. Perhatikan dari dunia. Hatta idza farihu, tak kala mereka sudah berbahagia, kami pun timpakan dengan adab yang secara mereka tidak sangka-sangka. Iya, perhatikan inilah keadaan orang kafir. Mereka tertipu dengan keadaannya. Sekira Allah Subhanahu wa taala ridho padanya, tapi apa? Itu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit demi sedikit pada mereka sampai ini terkumpul kemudian meledak dalam keadaan mereka tidak tahu. Seperti itu. Nah, ini juga mereka sangka kalau kembali kepada Allah mereka memiliki kebaikan di sisinya. Iya. Ini keadaannya orang-orang Nasara juga seperti itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada masuk surga kecuali orang Nasara dan orang Yahudi. Tidak ada orang Muslim tidak ada masuk. Iya. Akhirnya apa? Mereka senang di atas maksiat mereka, kekufuran mereka. Dengan keyakinan seperti itu. Kalau orang Muslim tidak. Ya, mereka yakin terhadap Al-Quran, akan peringatan-peringatan dari orang yang melakukan kesyirikan, melakukan maksiat dan seterusnya, menjadikan mereka beriman. Kata beliau, "Falunabbi'anna alladziina kafaru", maka kami akan sampaikan dari orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Perhatikan, di akhir nanti apa yang mereka sangka itu tidak ada. Tapi kami akan tampakkan, beritahukan dari apa yang mereka amalkan, walanudhiqannahum. Kemudian kami akan merasakan kepada mereka
adab yang sangat dahsyat, yang sangat besar pada mereka. Perhatikan. Jadi ini ayat membahas tentang bagaimana seorang itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Dan ini dari kesempurnaan tauhid. Dan di sini, iya, bagaimana orang-orang kafir itu menisbahkan, iya, nikmat dengan lisannya kepada dirinya, dan tidak ada rasa syukur kepada Allah, bahkan tidak menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Iya. Tidak menisbahkan kepada Allah siapa yang memberi rezeki. Dan ini keadaan seorang kafir. Artinya siapa yang melakukan seperti ini berarti dia sama dengan keadaannya orang-orang kafir yang mereka tidak ada rasa syukur kepada Allah, menisbahkan apa yang mereka dapati dari dunia kepada dirinya. Makanya dikatakan la yaqulunna hadali, ini untuk saya. Ya, akan datang tafsirannya apa maksudnya untuk saya. Ya, ini melupakan siapa? Yang memberinya nikmat. Ya. Jadi keadaan seperti ini, siapa yang dari seorang mukmin yang jatuh padanya, maka dia akan menyerupai dari kaum musyrikin. Ini celak. Ini bentuk dari hal yang mengurangi tauhid. Jadi hendaknya seorang menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atasnya, sampai dengan apa? Dengan lafaz-lafaz. Dengan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kecacatan dari tauhid tersebut. Dan seorang berlepas diri dari apa yang dimiliki. Misalnya dia punya kekuatan, dia punya kecerdasan, dia punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dari dunia, maka dia jauhkan dari hal tersebut. Dan meyakini bahwasanya itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita punya kekuatan, kita punya kecerdikan, tapi kalau Allah tidak kehendaki kita mendapatkan sesuatu dari dunia, tidak akan dapat. Ya, hendaknya seorang perhatikan ini, seorang hamba untuk bagaimana dia menyempurnakan tauhidnya. Kata beliau, qala Mujahid. Sekarang masuk dengan penafsiran ayat ini. Kita sudah tahu kan apa kesimpulan dari bab, yaitu bagaimana seorang memperbaiki lafaz. Ya, lafaz-lafaz ada bersama Allah SWT walaupun dalam bentuk lafaz, yang dimana hal tersebut bisa menyempurnakan tauhid. Dan keluar dari situ, menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kecacatan pada tauhid, itu bisa mengurangi, bahkan bisa celaan terhadapnya, karena menyerupai apa? Kaum musyrikin, kaum kafirin yang mereka menyandarkan nikmat kepada dirinya. Kata beliau, qala Mujahid Ibn Jabir Abu Al-Hajjaj, wa hadha bi'amali. Kata beliau, qala Mujahid, maksudnya apa tafsiran la yaquluna hadha li? Hadha bi'amali, ini dengan sebab amalanku. Lihat. Tak kala mereka ditimpa musibah kemudian diberi rahmat, tak kala dia rasakan rahmatnya, apa dikatakan? Hadza bi'amali, ini karena misalnya dia ditimpa susah. Kemudian setelah dia susah dia bekerja, kemudian jadi kaya. Ditanya, dari mana ini? Ini usaha aku sendiri ini. Seperti itu. Ini lafaz. Keadaan seperti itu. Makanya sudah disebutkan kemarin banyak ya. Bagaimana kadang orang lupa menyandarkan hal tersebut pada walaupun dengan lafaz. Walaupun diyakini tapi kadang dengan lafaznya itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ana mahququn bihi, dan saya berhak untuk hal tersebut. Maksudnya saya memiliki hak dari apa yang saya dapatkan ini. Ini hak saya. Ya, jadi seakan-akan Allah SWT wajib memberi ketika seorang bekerja. Wa qala Ibnu Abbas yuridu min indi. Dia menginginkan yaitu dari saya, dari kesungguhanku, dari amalanku, atau saya dapat ini dari warisan bapakku, maksudnya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan bagian dari khobar, bukan. Memang melupakan dari yang memberi nikmat, Jadi ini padanya disebutkan. Wa qawlihi qala innama utitu ala ilmin indi. Ini ucapannya siapa? Hikayat dari Allah Subhanahu wa taala dari ucapan Qarun. Qala innama utitu ala ilmin indi.
Saya diberikan ini, saya dapat ini karena ilmu pengetahuan saya. Qala Qatadah, iya, Ibn Da'amah Sadusi, ala ilmin minni biwujuhi al-makasib. Ini saya diberi karena ilmu dari saya, karena penguasaan saya dari usaha saya, apa yang saya usahakan. Ini penyandaran pada sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Ini dari kesempurnaan ya, maksudnya kita yakini wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya kan? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang bersama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diyakini. Sampai keyakinan dengan dalam bentuk lafaz. Ya, dalam bentuk lafaz. Qala akharun, dan yang lainnya mengatakan ala ilmin minallahi anni lahu ahl. Kalau ini dikatakan ala ilmi minallah, jadi saya diberikan karena ilmu dari Allah, tapi ini hak saya. Ini hak saya. Iya, saya memiliki hak untuk hal tersebut. Jadi saya, kalau disebutkan tafsirnya dari ucapan ala ilmi minallahi anni lahu ahlun, ini ada dua derajat dari ucapan seperti ini. Yang pertama ini yang sangat jelek. Iya. Ketika seorang menisbahkan nikmat, iya, tidak adanya penyandaran terhadap nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala semata secara asal. Iya, maka ini masuk dalam syirik rububiyah. Seorang sama sekali tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua dari bentuk ucapan seperti ini masih di bawahnya, di bawah dari ayat yang pertama. Kalau seorang menisbatkan nikmat kepada Allah tapi ada keyakinan bahwasanya ini diberikan bukan karena keutamaan Allah, tapi memang haknya. Ya, memang wajib. Tidak ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang saya dapat ini. Jadi memang ini dari Allah, tapi kenapa dia dapat? Haknya. Yes, seorang dapat nikmat itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kadang kita berusaha tapi kita tidak dapat. Kadang orang tidak berusaha tapi dapat. Ya kan? Ini bentuk keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di mana di kisah dari hadis itu, ya, apa namanya? Asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafirun bi. Ya kan? Apa yang kalau orang kafir apa? Mutirna bina ikada wa kada. Ini kufur kepada Allah. Tapi yang katakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, ya kan? Mungkin dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan hujan. Ketika turun hujan masih menyandarkan hal tersebut kepada Allah, pada rahmatnya, kepada keutamaannya, bukan ini hak saya karena saya berdoa. Tidak ada. Iya. Jadi ini dua derajat. Kalau dia menyandarkan kepada nikmat kepada selain Allah secara asal, maka ini masuk dalam syirik rububiyah. Tapi kalau dia menyandarkan nikmat kepada Allah tapi ada keyakinan bahwasanya ini hak saya, maka ini jatuh dalam dosa besar. Jatuh dalam dosa besar, ya. Karena bentuk pemberian Allah itu bentuk keutamaannya. Kita kadang tidak minta tapi diberi. Ya, kata Nabi SAW, idza atauka syai'an shakhsun akhar, kalau kau diberi sesuatu pada orang lain biduni syarafin wala su'alin, tanpa minta dan tanpa ada kemuliaan di sisimu terhadapnya, maka ambil. Fa inna Allah atauka, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah. Kan kita tidak minta, kita dapat. Karena Allah tahu kondisi kita, ya. Allah tahu. Jadi hendaknya seorang menyandarkan hal tersebut. Jadi ini kata beliau, wa hada makna qaul Mujahid, dan ini makna dari ucapan Mujahid, utitu ala syarafin. Ya, ini seperti ucapannya utitu ala syarafin, yaitu saya diberi karena saya mulia. Ya, karena kemuliaan saya. Karena kemuliaan saya. Allah yang memilih, ya Allah yang memberi. Tapi kenapa Allah beri saya? Karena saya mulia, hak saya. Saya berhak untuk mendapatkan itu. Ini bentuk tidak ada adab pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang mukmin yang bertauhid, bagaimana dia sempurna tauhidnya,
Mereka menjaga lafaz-lafaz yang bisa mengandung kecacatan pada tauhid dan menjadikan lafaz-lafaz itu menjadi sesuatu yang dapat menyempurnakan tauhid dengan menyandarkan. Karena hal tersebut bisa mengantarkan kepada keyakinan walaupun ini bentuk lafaz. Tapi kalau orang sudah lupa dan syaitan juga masuk di situ, kadang akan berimbas kepada keyakinan dan itu lebih besar. Itu lebih besar. Kalau orang sudah berbicara tentang keyakinan, ini bisa jatuh dalam kekufuran. Kalau sekedar lafaz itu bisa jatuh dalam syirik asghar. Tapi bisa syirik asghar itu apa pengertian dari syirik asghar? Kullu wasilati atau kullu syai'in apa? Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Itu salah satu penafsiran. Penafsiran syirik asghar itu banyak. Salah satunya itu. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Syirik akbar. Jelas. Sesuatu yang mengantarkan kepada syirik akbar. Jadi hati-hati. Walaupun ini dari lafaz, ini sudah ditambah oleh syarah sendiri ya. Bagaimana seorang itu menjaga tauhidnya melalui akidahnya, melalui perbuatannya, melalui lafaznya, dan bagaimana seorang itu menyempurnakan tauhidnya dengan 3 hal juga. Dengan hatinya, dengan perbuatannya, dan dengan amalannya, Baik. Qala rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, ini panjang. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa a'ma. 3. Faradallahu ay yabtaliyahum. Allah menginginkan untuk menguji mereka. Fa ba'atsa ilaihim malakan fa'atal abrasa. Kemudian Allah pun mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka dia mendatangi al-abras. Fa qala ayyu syai'in habbu ilaik. Al-abras itu yang punya kulit gitu ya. Jelek kulitnya. Belang-belang. Kemudian malaikat berkata kepada Abras ini, "Fa ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Sesuatu apa yang kau paling cintai? Qala launun hasan wa jildun hasan, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Diberi kulit dengan warna yang bagus. Karena dia kulitnya apa? Belang-belang toh, jelek, kayak kulit terbakar dan seterusnya begitu. Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadarani an-nasu bihi. Dan pergi dari saya yang manusia itu mencela saya dengannya. Menganggap saya jijik dan seterusnya. Itu yang saya inginkan. Famasahu, ini malaikat. Bismillah ya. Malaikat mengusapnya, kemudian sembuh. Fadhahaba anhu qadarahu. Maka pergi pun darinya apa? Ini yang menjijikkan darinya ini, manusia mencelanya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Maka diberilah warna dan kulit yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Ditanya lagi. Harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibil atau al-baqar. Di sini ada keraguan, tapi di sini al-ibil ya. Fa utiya naqatan usyara, maka diberilah onta yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberi berkah untukmu pada apa yang kau diberi ini. Apa itu? Onta ini. Dan juga nikmat yang kau diberi yaitu warna dan kulit yang bagus. Qala fa'atal aqra. Kemudian malaikat tersebut mendatangi siapa? Aqra lagi. Aqra ini yang tidak tumbuh-tumbuh rambutnya, botak, tapi cilak. Yang tidak tumbuh, sudah tidak tumbuh rambutnya, sudah keseluruhan tidak tumbuh rambutnya. Maka bertanya lagi, fa ayyu syai'in habbu ilaik? Sesuatu yang paling kau cintai. Qala sya'run hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Dan pergi dariku apa yang membuat manusia itu mencelaku. Sesuatu yang manusia mencelaku dengannya. Famasahu fadhahaba anhu. Kemudian diusap kemudian hilang. Wa utiya sya'run hasanan. Kemudian insyaallah diberi rambut yang sangat bagus, tumbuh rambutnya. Faqala ayyul mali ahabbu ilaik? Ditanya, harta apa yang paling kau suka? Ditanya, al-baqar, al-ibil. Diberi bakar, sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, diberi juga sapi yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Kemudian doakan keberkahan. Fa'atal a'ma,
Kemudian datang orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Qala ayyuruddallahu ilayya basar. Lihat. Ini perbedaan jawabannya sudah beda ya. Lihat. Kalau yang kedua ini tidak ada penyandaran. Lihat langsung. Ya, saya mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kalau yang ketiga ditanya, lihat jawabannya saya sudah beda. Apa yang kau suka? Itu Allah mau memberikan saya penglihatanku. Fa'ufsiru bihin nas, maka saya pun bisa melihat manusia. Lihat, langsung sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu nikmat dari Allah. Famasahu faradallahu ilaihi basarahu faqala fa ayyul mali habbu ilaik? Al-ghanam. Ya. Saya suka kambing. Fa'utiya syatan walidan fa antaja hadani wa walada hada. Kun diberi juga kambing yang sudah mau melahirkan, kemudian lahirlah, tidak lama setelah itu lahirlah kambing yang diberi itu. Fakana li hada wadin minal ibil. Jadi yang pertama ini yang abros punya satu lembar dari ibil, banyak, sudah berkah. Yang satunya wadi minal bakor, masyaallah. Yang satunya wadi minal ghanam. Jadi sama-sama karena doa malaikat ya disebutkan. Barakallahu laka fiha. Disebutkan semuanya. Kemudian berjelang lama waktu. Kemudian summa innahu atal abros. Kemudian innahu yaitu malaikat itu diutus lagi untuk mendatangi abros fi suratihi wa hayatihi, pada bentuknya dan modelnya. Iya. Faqala rajulun miskin, maka dia mengatakan saya ini laki-laki miskin. Wa ibnus sabil, itu seorang pejalan yang melakukan perjalanan. Ya. Qalin qata'at bil jibalu al-hibalu fi safari, dan saya terputus bekal saya. Saya tidak punya bekal lagi di mana? Di safar ini. Fala balagha li al-yawm, maka tidak bisa menyampaikan, tidak ada penyampai lagi untuk saya illa billahi summa bi, kecuali pertolongan Allah kemudian kamu. Maksudnya saya tidak bisa apa-apa lagi kecuali pertolongan Allah kemudian kamu. Iya, saya tidak punya apa-apa lagi, saya tidak punya apa, pokoknya tidak ada. Iya, saya tidak bisa lagi sampai kepada tempatku, tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan Allah kemudian kamu. Lihat, as'aluka billadhi a'taka, lihat dikasih ingat lagi. Ya, saya meminta kepadamu, saya minta dengan ini, makanya as'aluka billah ini akan datang nanti bab mayas'ala billah. Kalau minta tahu as'aluka billah. Ya, nanti minta baru mengatakan nama, ada nanti ya, ada di bab setelahnya ada. Iya, mungkin di beberapa bab setelahnya. Bab la yurud man sa'ala billah, atau bab la yurud man sa'ala billah, bab dia ditolak siapa yang minta atas nama Allah. Ya, tidak boleh. Hati-hati sebentar ya, tapi ada rinciannya semuanya. Qala as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jin al-hasan wal mal. Saya minta kepadamu dengan siapa yang telah memberimu warna dan kulit yang bagus. Wal mal, dan juga memberimu harta. Apa yang diminta? Saya minta kepadamu ba'iron, satu onta saja. Lihat dia punya berapa onta? Satu lembar. Banyak sekali, ratusan ekor. Tapi minta cuma satu. Iya, ataballagu bihi fi safar, yang saya jadikan bekal untuk safarku. Saya bisa sampai ke tempatku melalui hal tersebut. Iya, mau saya jual kemudian apa? Faqala, apa jawabannya? Al-huququ katsira. Ini. Banyak ini. Banyak pengeluarannya. Ya, banyak tanggungan. Iya, inilah. Iya, masyaallah ya. Perhatikan. Faqala lahu ka'anni a'rifuka. Lihat, diingatkan juga. Saya kayaknya kenal kamu ini. Ya, alam takun amrosa yaqdaruka nas, bukankah kau dulu ini kulitmu belang-belang, kemudian manusia mencelamu, menghinamu dengan hal tersebut, jijik kepadamu. Fakiran, dan kamu dulu ini juga fakir, miskin. Fa'ataqallahu al-mal, kemudian Allah memberimu harta. Apa jawabannya? Lihat. Sudah bilang hukuku katsira, dia bilang faqala innama warastu hadzal mala kabiran
an kabirin. Itu saya dapatin dari orang tua saya dulu. Perhatikan? Iya. Ini sudah dusta lagi. Iya. Ya kan? Ini sudah banyak. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kun. Kalau kau berdusta maka Allah akan kembalikan kau sebagaimana kau dulu. Ya. Ya. Kemudian datang lagi qala summa innahu atal aqra, datang pada yang orang yang buta ini. Fi suratihi faqala lahu misla ma qala li hada, sama. Wa radda alaihi misla ma radda alaihi, dia bantah juga. Al huququ katsira, ya akhi. Al huququ katsira. Ya, dia minta. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kun. Sudah. Aku menjadikanmu pada apa yang kau dulu berada di atasnya, yaitu kau buta dan miskin. Wa tal'ama fi suratihi, bentuknya. Dia datang, kemudian faqala rajulun, mungkin fi suratihi ini Allah alam, mungkin dalam bentuk manusia ya, sama dengan dia. Atau bentuk yang tidak dikenali. Iya. Kemudian kata malaikat ini, faqala rajulun miskin wa ibnu sabilin qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Lihat. Masya-Allah. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Ini sudah ada mukaddimahnya. Saya ini orang miskin, begini. Ini tidak butuh ya, butuh. Makanya dikatakan al-masalah itu tidak halal kecuali 3 keadaan. Ketika seorang butuh betul daruri, baru boleh minta. Selain itu ya. Ya. Di sini dia butuh. Dia minta. Maka fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. Tidak ada yang bisa menolong saya, tidak bisa menyampaikan saya kepada tempat kecuali dengan pertolongan Allah kemudian kamu. Saya minta billadzi radda 'alaika basarak. Saya minta kepadamu dengan nama yang, dengan siapa yang telah memberikan kepadamu penglihatanmu. Syatan, 1 ekor kambing. Ataballagu biha fi safari, yang saya jadikan bekal untuk safar. Ya. Faqala qad kuntu a'ma. Lihat. Saya dulu orang buta. Faradallahu ilaihi basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Fakhudh masyid, maka ambil apa yang kau inginkan, wada' masyid, tinggalkan apa yang kau inginkan. Ambil saya, terserah. Berapa kau ambil? Mau kau ambil semua bawa saya pulang. Apa kata? Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lilas. Tidak akan memberatkan saya, tidak membuat saya sedih apa yang kau ambil untuk Allah. Sudah, ambil saja. Faqala amsik malak, tahan hartamu. Lihat. Amsik malak, tahan, sudah, enggak usah. Fa innama ubtiliyatum, kalian semua ini diuji. Faqad radiyallahu anka, Allah ridha kepadamu, wa sakhitu ala sahibaik, dan Allah murka kepada 2 temanmu itu, yaitu Al-Abras dan Aqra. Lihat. Ini kisah disebutkan ya dalam Sahih Bukhari. Dan Sahih Muslim. Bagaimana adab ya di kesempurnaan tauhid dan berkah kepadanya. Iya. Seorang tidak bergeliman dengan harta. Tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama, tapi bagaimana harta tersebut menjadi sebab dia dekat dengan Allah. Harta tersebut menjadi sebab dia semakin sempurna tauhidnya. Iya, sudah. Iya. Kadang kita diuji dengan sesuatu dari apa yang kita miliki. Makanya kata di dalam Al-Quran ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Iya. Sahabat yang mendengar ini langsung, siapa lagi namanya? Tolha kalau tidak salah. Saya lupa. Dia punya kebun yang paling dicintai. Dia sudah langsung silakan. Tak kala dia dengar ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Iya, kau tidak akan melakukan kebaikan sampai kau sedekahkan harta yang paling kau cintai. Di situlah. Iya. Kalau memang ikhlas karena Allah, itu dia menyerahkan apa dari harta yang dia cintai. Ada sahabat, saya lupa sahabat namanya. Dia punya kebun, kemudian dia sedekahkan kebunnya, dia wakafkan untuk kebaikan. Perhatikan, dia suka sekali kebunnya, dia wakafkan untuk kebaikan muslim, supaya dia dapatkan apa kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah sahabat ini. Ya, kita apa lagi? Ya, kita sudah jauh, ya. Seperti itulah. Kadang kalau kita lalai dari belajar, itu tidak akan meningkatkan
apa namanya, keimanan kita. Jadi belajar itu untuk meningkatkan keimanan. Terlebih yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah, ya, menjadi pokok dari agama ini. Nah, kita baca dari apa namanya, masail sedikit ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah taala fi masailu al-ula tafsir ayat. iya, di sini ada masail. Yang pertama tafsir dari ayat. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah kaum kafirin yang bagaimana mereka menisbahkan nikmat kepada dirinya, tidak kepada Allah SWT, dan tidak ada kesyukuran kepada Allah. Iya. Atau kalaupun dia menisbahkan kepada Allah, tapi mereka meyakini bahwasanya dia punya hak. Dia punya hak, dan ini dua-duanya sesuatu yang jelek. Satunya lebih jelek lagi karena memang menisbahkan kepada dirinya. Yang kedua menisbahkan kepada Allah tapi menganggap bahwasanya ini hak. Jadi tafsiran dari la yakunu laha tadi banyak. Mahkukun bihi, ya. Ditafsirkan juga dengan tafsir dari ala ilmi minallahi anni lahu ahlun. Ini sama semua masuk dengan dua ayat ini. Qala inna ma utitu ala ilmin indi. Nah. Faniyatu ma makna la yaqulan. Iya. Makna dari la yaqulan hadal ini ditafsirkan oleh Mujahid dan Ibnu Abbas. Hada bi amali ana mahkukun bihi atau yuridu min indi. Yuridu min indi. Nah, ini semua tafsir yang lafaz-lafaz yang bisa mengurangi dari kesempurnaan tauhid dan bisa masuk dalam kekufuran. Iya. Dan seorang yang jatuh dalam hal seperti ini, dengan ucapan seperti ini, itu celaan untuknya karena semisal dengan perbuatan siapa? Kaum kafirin. Makanya ayat ini kenapa didatangkan, ini kisah dari bagaimana ini keadaan dari kaum kafirin. Jadi maksud bagaimana seorang menjaga lisan bukan hanya sekedar kita bagaimana kita beradab pada Allah SWT, juga bagaimana kita tidak sama dengan kaum kafirin yang mereka itu menisbahkan nikmat-nikmat itu kepada dirinya, atau menisbahkan kepada Allah, kemudian mereka meyakini bahwasanya ini haknya dari apa yang mereka lakukan, dari kepintarannya, dari pengetahuannya, dari juhudnya, dari usahanya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan ini. Dia tidak meyakini bahwasanya ini dari keutamaan Allah dan seterusnya. Tapi ini bagaimana orang kafir, ya? Orang kafir itu nggak, bahwasanya apa yang dimiliki itu dari dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, iya, di sini juga bagaimana makna ucapan utitu ala ilmin ini disebutkan oleh Qatadah, ya, ala ilmin minni biwujuhil makasib, dari bentuk usaha-usaha, ya. Saya punya pengetahuan, kemudian saya memiliki usaha, ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Dan ini dari Harun, ya, Qarun. Qarun sendiri bagaimana kisahnya, dia ditenggelamkan bersama hartanya. Kemudian disebutkan juga ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Ini tafsirannya. Wa hada makna qaul Mujahid utitu ala syaraf. Karena saya punya kemuliaan di sisi Allah, maka saya diberi. Nah, Ar-rabi'atu ma fi hadhihi al-qissati ajibati min al-ibaril adimah. kata beliau yang keempat, ma fi hadhihi al-qissah al-ajibah min al-ibar al-azim. Itu di sini pada kisah ini ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting, sangat agung untuk kita. Ya. Bagaimana kadang kita ini diberi harta, namun datang yang menguji kita. Ini ujian di dunia saya seperti ini, kalian tidak bisa lolos. Bagaimana lagi di akhirat? Ya, di akhirat yang jelas-jelas tidak ada, nampak semuanya. Ini di dunia saya kalian tertipu. Jadi bentuk ini kisah, masya Allah, ya. Kalau antum bacakan satu khutbah ini, orang ambil pelajaran banyak pelajaran, ya. Menunjukkan adanya malaikat. Kadang dia berubah menjadi datang berbentuk manusia, kita tidak tahu, ya. Bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat
yang tinggal mengusap dan merubah, tanpa selang waktu kembali. Kemudian bagaimana Allah SWT ketika memberkahi sesuatu itu menjadi banyak dan sabat, dan bagaimana seorang itu jangan dia terlalu rakus terhadap hartanya, selalu menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur. Ini bentuk kesyukuran, bentuk kesyukuran. Sudah kita syukuran dengan apa? Dengan hati, kemudian dengan lisan, dan dengan apa? Dengan ucapan. Ini abros dan akra ini tidak ada kesyukuran dari sisi keyakinan, dari sisi ucapan, dan dari sisi apa? Perbuatan. Karena dia yakini bahwasanya ini bukan dari Allah. Yang kedua, dari sisi lafadznya. Katakan ini min kabair warastu hadzal mal kabirun an kabirin. Kemudian dia tidak ada kesyukuran dari sisi fi'il karena dia tidak mau memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nikmat yang kita dapat ini jadikan sebagai ladang untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Adapun al-a'ma ini masuk semua. Yakin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ucapannya, raddallahu basari. Ini ucapan bagaimana kesyukuran menyandarkan sesuatu kepada Allah. Kemudian yang terakhir, dia bersyukur melalui apa? Perbuatannya. Dia berikan sepanjang itu untuk Allah, ambil. Jadi ini Masya Allah, inilah yang perlu kadang orang seperti itu. Ketika dia maksudnya dia juga berharap bagaimana kalau saya orang kaya nanti saya akan menyumbang apa yang saya miliki. Tak kali dia sudah kaya, sudah. Jadi yang kekayaan itu sedikit orang yang selamat dari ini. Makanya banyak orang pilih miskin saja. Orang kaya sedikit orang yang selamat. Kalau sudah tertipu dengan dunia, sudah menjadikannya dia bala untuknya. Nah, kita baca, kemudian kita tutup. Asyarku baru maja fi qaulillahi ta'ala wa in adzaqnahu na'ma ba'da darra amasat. Maksudun hadis tarjamatu anna kulla man za'ama anna ma utihu min ni'ami wa rizqi wa huwa bikaddihi wa haddihi wa fitnatihi aw annahu mustahaqqun lidzalika lamma yadunnu lahu ala Allahi min al-haqqi fa inna hadha munafun lit-tauhid فإن هذا منافي للتوحيد. Kenapa antum baca munafik? Dia itu tanwin iwad, munafin, bukan tanwin tamkin. Karena dia sama madin, sama madin. Nah, Annal mu'minu haqqan man ya'tarifu bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati wa yuthni 'ala Allahi biha wa yudifuha ila fadlihi wa ihsanihi wa yasta'inu biha 'ala ta'atihi wa la yura lahu hafa 'ala Allahi wa la yara lahu hafa 'ala Allahi wa innamal haqqu kulluhu lillah wa annahu abadu mahdi min jami'il wujuhi fa bihadza yatahaqqaqul iman wa tauhid wa yudidduhu wa bididdihi bisitu fa bihadza yatahaqqaqul iman wa tauhid wa bididdihi itu ba bukan ya wa bididdihi yatahaqqaqu al-kufranu ni'ami ajabi bin nafsi wa iklalil ladhi huwa min a'dhamil uyubi wal ujub bin nafsi wal idlali atau idlalul ladhi huwa min a'dhamil uyubi. Baik. Kata beliau bahwa majaa fi qoulillah ta'ala wa la in adzaqnahu na'ma ba'da dharra masathu. Ini ayat beda dengan terjemah tadi sama ya. Wa la in adzaqnahu rahmatan minna sama. Na'ma itu nikmat setelah ditimpa musibah. Qala maksud hadis terjemah anna kulla man za'ama anna ma utituhu minan ni'ami war rizqi fa huwa bikaddihi
wa hadkihi wa fitnatihi. Yaitu bahwasanya setiap orang yang menyangka bahwasanya tidaklah diberikan dari nikmat dan rezeki itu karena usahanya, kepintarannya, ya, kecerdikannya. Au annahu mustahiqun, atau dia berhak lidzalika, untuk hal tersebut, lima yadhunnu lahu 'ala Allah minal haq, dari apa yang mereka sangka bahwasanya wajib untuk Allah dari hak tersebut. Maksudnya wajib Allah memberinya hal tersebut karena haknya. Fa inna hadza munafiq, karena hal tersebut, keyakinan seperti ini itu menafikan tauhid. Jadi dua hal. Ya, pertama dia menyangka bahwasanya usaha tersebut karena usahanya, yaitu tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Atau dia mau menyandarkan kepada Allah tapi meyakini bahwasanya ini haknya, wajib untuk Allah berikan padanya. Iya. Maka semua ini bentuk penafian dari tauhid. Ini yang saya tafsirkan tadi kemarin, ya. Jadi satunya itu bentuk, kalau menyandarkan pada selain Allah itu masuk dalam tauhid rububiyah, syirik rububiyah. Kalau menyandarkan kepada Allah namun meyakini bahwa ini haknya, maka ini bentuk tarafu pada min janibil ubudiyah. Dia antum surah hamba, tidak ada haknya. Antum memiliki apa? Memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum beri dari rahmat Allah, nikmatnya. Ini bentuk tarafu, mengangkat dari sisi ubudiyahnya. Iya. Qala, ini sebutkan Ibnu Samin rinciannya, sebutkan. Kata beliau, li'anna al-mu'min, karena kenapa dikatakan ini menafikan tauhid dari bentuk seperti ini? Karena seorang mukmin haqqan, seorang mukmin yang mukmin yang benar, itu may ya'tarifu bi ni'amillahi adh-dhahir wal batin. Dia yang mengakui, yang meyakini akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nampak walaupun tersembunyi. Wa yusni 'ala Allah biha, dan Allah memuji. Dia memuji terhadap Allah dengan nikmat tersebut. Itulah mukmin yang benar. Wa yudifa ila fadlihi, dan menyandarkan kepada keutamaannya, wa ihsanihi. Ini kalau yang pertama tadi bentuk dalam i'tiqad, ya. Kesyukuran dalam bentuk hati. Wa yudifa ila fadli wa ihsanihi, bentuk kesyukuran dari lisan. Wa yasta'inu biha ala ta'atihi wa la yara lahu hafan 'ala Allah. Lihat, dan dia meminta, menjadikan menjadikan sebagai sebab, iya. Dan dia menjadikan penolong, ya, harta tersebut pada ketaatan. Jadi jadikan harta itu menjadi sebab ladang pahala untuknya. Dia bersedekah, dia diberikan ini, kemudian dijadikan itu sebagai alat untuk dia. Misalnya orang diberi kesehatan, dia gunakan kesehatan untuk belajar, ya, diberikan ini, digunakan ini untuk ketaatan, seperti itu. Wala yaralahu hafan Allah, dan dia tidak melihat untuknya satu kemuliaan terhadap Allah, tidak ada, jangan. Jadi dia jadikan itu sebagai, dia butuh kepada itu untuk taatan. Jangan dia bilang, saya sudah mulia ini, saya sudah diberi nikmat. Jangan. Antum sudah diberi nikmat, berarti Allah sudah, saya mulia ini sisi Allah karena saya sudah dapat ini. Tidak. Tapi bagaimana itu menjadi modal kita untuk justru mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal haqqu kulluhu lillah. Dan dia juga meyakini atau bahwasanya al-haq itu seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu 'abdun mahdun, dan dia yakini juga bahwasanya dia hamba biasa saja. Min jamil wujud, tidak ada. Dia tidak punya hak. Dia hanya hamba biasa. Iya, yang dia hidup itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak bisa melakukan ibadah. Sampai-sampai ketika dia mendapatkan pahala, mendapatkan nikmat, itu tidak lepas dari mana? Dari keutamaan Allah SWT. Bagaimana antum bisa kerja? Antum kerja karena apa? Karena antum punya tenaga. Antum bisa berpikir karena Allah beri akal. Yang gimana keduanya itu antum tidak bisa dapat. Antum tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali dengan dengan keduanya. Jadi ujung-ujung mana? Kepada Allah SWT. Apa yang mulia untuk antum? Tidak ada. Dari semua keadaan antum butuh kepada Allah SWT. Antum bekerja, antum mendapatkan uang melalui kerja kamu. Itu kerjamu. Keluar dengan apa? Dengan tenaga. Itu tenaga dari mana? Antum sehat dari mana? Semua dari Allah. Jadi apa yang antum mau lihat dari ini? Sehingga antum memuliakan bahwa antum punya hak.
antum punya kemuliaan di sisi Allah. Tidak ada. Allah memiliki hak semuanya dan kita adalah hamba yang murni saja dari semua. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fa bihadza dengan inilah yatahaqqaqul iman wa tauhid." Maka terwujudlah keimanan dan tauhid. Wa bididdihi dan dengan lawannya, ya. Dengan lawannya ini yatahaqqaqu kufran. Kalau kita ingkar, kalau kita tidak meyakini hal tersebut atau kita menjadikan kita punya kemuliaan di sisi Allah, maka apa? Tahaqqaqu kufran ni'am wal 'ujub bin nafs. Akan terwujud yang namanya kekufuran nikmat, ada namanya ujub jiwa, maksudnya merasa saya ini yang paling beriman ini. Tidak ada. Tidak boleh orang merasa mentazkiyah dirinya. Mentazkiyah dirinya tidak ada. Wal idlal alladhi huwa min a'udzu dan bentuk kerendahan. Dan dia akan terwujud yang namanya kerendahan, idlal. Di situ apa? Dal. Idlal. Apa artinya itu? Kalau idlal, iya jelas. Kira-kira apa? Adalah idlal. Kalau adzalla kan rendah, kerendahan. Dzul. Hinaan. Hinaan alladhi huwa min a'zamil uyub. Coba cek lagi nanti ya. Idlal atau idlal. Kalau ini dari kata zul, itu hina. Kalau seorang merasa ada kedudukan di sisi Allah, itu bentuk pada hakikatnya adalah kehinaan. Makanya dikatakan idlal. Saya tadi secara maksudnya saya tidak perhatikan ternyata tidak ada titiknya. Saya langsung idlal itu kerendahan, kehinaan. Tapi Allah itu mungkin yang benar, kasih titik situ. Atau mungkin titiknya yang di atas pindah. Mungkin pindah yang ba bididdihi kan di situ ya kan? Itu pindah ke dal, pindah. Iya. Karena kalau idlal itu dari kata dalla. Adalla. Ya kan? Adalla yudillu idlal. Kalau azalla yudillu idlal, kehinaan. Ya kan? Kalau idlal berarti penunjukan. Apa maknanya penunjukan? Ya kan? Itu mungkin seperti itu, kasih pindah saya situ. Ambil titiknya baru pindah situ. Ya. Idlal ya. Itu yang cocok. Sebagaimana juga wabididdihi itu ya wabididdihi fabihada wabididdihi, ya kan? Maksudnya hak kembali ke isyarat itu kembali ke sebelumnya. Taib. Kalau dengan lawannya ini maka akan terwujud kekufuran terhadap nikmat, kemudian ujub pada jiwa, dan bentuk akan terwujud lagi kerendahan yang dimana kerendahan jiwa, kerendahan kita, kehinaan. Karena kita menganggap bahwasanya kita punya hak, padahal kita tidak ada. Kita hamba saja. Kehinaan yang dia adalah aib yang paling besar. Taib. Insyaallah kita lanjutkan nanti berikutnya nih. Taib. Alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.